Ratu mengajak Siti pergi ke toko seragam, karena baju seragam miliknya ada di rumah. Sangat berbahaya jika Siti pulang ke rumah. Demi keamanan gadis itu, Ratu mengajaknya membeli seragam baru. Marcel dan Aji sudah bersiap-siap untuk bersandiwara. Mereka telah menghubungi polisi sebelum pergi ke sekolah. Namun, mereka tidak memberitahu rencananya kepada Tristan dan keluarganya. Mereka tidak ingin rencana yang sudah disusun semalaman itu gagal. Bagaimanapun juga caranya, mereka akan membuat Gio membayar perbuatannya. Siti tiba di sekolah bersama Ratu. Saat Siti masuk ke dalam kelas, Gio tampak terkejut. Ia mengutuk kesal dalam hati, sialan. Di mana dia bersembunyi dan kenapa bisa datang ke sekolah? Ia bangun dari kursinya dan duduk di samping Siti. Gadis itu gemetar ketakutan saat Gio duduk di sampingnya. Siti harus kuat, ia sudah bertekad untuk membantu raja. Ia hanya berharap, Aji dan Marcel benar-benar bisa melindunginya dari Gio. Sepulang sekolah, datanglah ke atap gedung. Jangan berani melarikan diri lagi. Gio mengancam Siti lalu kembali ke kursinya setelah mengucapkan kata-kata itu. Sesuai skenario yang dibuat Ratu. Gio pasti akan mengancam Siti ketika dia melihatnya. Siti diam-diam mengetik pesan ke ponsel Ratu dan memberitahukan jam pertemuannya dengan Gio. Ia merasa sedikit tenang karena sudah memberitahu gurunya. Setidaknya, mereka sudah bersiap untuk menjaga keselamatan Siti. Bel berbunyi, mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Siti berdebar-debar saat kakinya mulai menapaki deretan anak tangga menuju atap gedung sekolah. Ia menoleh ke belakang. Saat melihat Ratu, Marcel, dan Aji bersembunyi di balik dinding, ia merasa aman. Sebelum membuka pintu atap, ia menarik napas dalam-dalam. Hah, aku pasti bisa, lirihnya sambil membuka pintu. Gio sudah duduk dengan angkuh di sebuah meja kayu. Tatapannya menyalang bagai serigala yang siap menerkam mangsa. Ia melangkah perlahan-lahan menghampiri Siti, sedangkan gadis itu mulai ketakutan. Walaupun hatinya berusaha tegar, tapi ia tetap ketakutan. Siti, Siti, Siti. Gio menyentuh pipi Siti dengan punggung tangannya. Gadis itu menghindar, membuat Gio marah dan akhirnya menarik rambutnya. Ah! Siti menjerit kencang. Ia sengaja berteriak kencang agar mereka mendengarnya. Apa maumu? Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh, ucap Siti sambil meringis merasakan sakit. Ia memegangi rambut yang ditarik oleh Gio. Kenapa kau melarikan diri? Kau berencana mengkhianatiku? Tidak. Aku melarikan diri karena aku tahu kau menyewa preman untuk menculikku. Kenapa kau tidak mau melepaskan aku? Tanya Siti. Di balik pintu, mereka bertiga sudah mulai merekam percakapan mereka. Sementara untuk video, Marcel sudah memasang kamera pengawas mini di dua tempat berbeda. Dua tempat yang tidak ada CCTV sama sekali adalah atap dan gudang di lantai 3. Siapa sangka, kalau Gio sangat suka dengan atap gedung untuk bertemu Siti. Oh, ayolah sayang. Mereka menculikmu bukan untuk dihabisi, melainkan untuk memberikan kenikmatan padamu, ucap Gio dengan senyum sirik. Cuy! Dasar brengsek! Karena tidak bisa mendapatkan kesucianku, lalu kau ingin memberikan aku pada para preman itu. Kamu, brengsek! Siti memaki Gio untuk memancing amarahnya. Plak! Brengsek katamu! Biar aku tunjukkan seberapa brengseknya aku. Hahaha. Gio menampar Siti sampai tersungkur di lantai. Dengan beringas, ia membuka baju seragam Siti. Buk! Tendangan keras menghantam punggung Gio. Ia terlempar dari atas tubuh Siti. Aji memukuli wajah Gio yang masih lebam akibat pukulan raja 2 hari yang lalu. Marcel menahan Aji yang membabi buta memukuli Gio. Sementara Ratu menghampiri Siti, membantunya bangun dan menutupi dada Siti yang terbuka karena kancing bajunya terlepas ketika Gio menariknya tadi. Berhenti! Kamu akan membunuhnya. Kalau begitu, bukannya menolong raja, tapi mencari masalah baru, ucap Marcel sambil menahan tubuh Aji. Tep, 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 tep. Suara langkah kaki semakin mendekat. Mereka adalah polisi yang sudah bersiap sejak tadi pagi. Mereka melihat rekaman CCTV di ruang kepala sekolah bersama ayahnya Gio, Bram. Bram menghela napas berat saat melihat bagaimana anaknya menindas siswi di sekolahnya. Cukup. Anda boleh menangkap anak saya, Pak Polisi.
Walaupun saya adalah dewan komit sekolah, tapi saya tidak akan menyembunyikan keburukan. Sekalipun dia putra saya sendiri, ucap Bram dengan berat hati. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Gio, para polisi segera bergerak. Saudara Thomas Gio, Anda kami tahan karena kasus percobaan pembunuhan, pelecehan seksual, dan mencemarkan nama baik saudara raja. Silakan ikut kami dengan patuh. Gio yang sudah terkapar tak berdaya itu hanya bisa tersenyum kecut. Polisi menarik Gio bangun dan membawanya ke kantor polisi. Masalah Siti telah berhasil dibereskan. Marcel menghubungi Tristan setelah masalahnya selesai. Ia memberitahu Tristan untuk datang ke rumah tahanan. Mereka akan menjemput raja pulang. Mama. Tristan memanggil Haruna yang sedang melamun di kamarnya. Haruna menoleh tanpa menjawab panggilan Tristan. Ia tidak mau bicara. Dalam benaknya hanya dipenuhi bayangan putranya yang meringkuk di dalam penjara. Ada berita baik, Ma. Raja dibebaskan. Ayo kita jemput putra kita. Tristan memberitahu dengan senyuman lebar. Jangan membujuk aku seperti itu, Pak. Mama tidak suka kalau Papa menjadikan keadaan raja sebagai lucon. Haruna pikir, Tristan hanya membohongi Haruna supaya mau makan. Ia marah pada Tristan. Papa serius, Ma? Marcel dan Aji sudah berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Jadi, raja dibebaskan. Tristan menjelaskan dengan sabar. Papa, tidak berbohong kan? Tanya Haruna dengan mata berkaca-kaca. Apa itu benar? Tristan mengangguk, benar. Aku tidak akan pernah berbohong padamu sayang. Haruna menangis haru. Akhirnya, putranya bisa bebas. Ia sangat percaya, putranya tidak mungkin menjadi pria seperti itu. Haruna menarik tangan Tristan agar segera pergi menjemput raja. Pak, mau kemana? Tanya Syahira saat melihat kedua orang tuanya melewati ruang tamu dengan langkah tergesa-gesa. Kita jemput Kak Raja pulang sayang. Kak Raja dibebaskan, ucap Haruna sambil tersenyum. Benarkah? Syasha ikut kalau begitu, ucap Syahira. Ia menyambar ponselnya di meja dan mengikuti kedua orang tuanya naik ke mobil. Tristan melajukan mobilnya menuju rumah tahanan dengan kecepatan tinggi. Ia tidak mau membuat Raja menunggu mereka terlalu lama. Sudah 2 hari, Raja tidur di lantai sel tahanan yang dingin. Mereka ingin membawa Raja segera pulang dan meninggalkan tempat buruk itu. Haruna berpelukan dengan Syahira. Ia sangat bahagia, karena kebenaran telah terungkap. Tristan mendengar Marcel bercerita tentang kejadian di sekolah. Semua itu tidak terlepas dari bantuan guru mereka. Marcel juga mengatakan kalau mereka akan pergi ke rumah tahanan lebih dulu bersama Aji dan Siti, serta guru mereka. Haruna ingin berterima kasih pada guru yang telah menegakkan keadilan untuk putranya. Tristan sudah bersiap memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Perjalanan dari rumah Tristan menuju rumah tahanan memerlukan waktu 45 menit. Namun, karena Tristan melaju dengan kecepatan tinggi, mereka tiba 20 menit lebih cepat. Tiba di sana, mereka bertemu dengan Marcel, Ratu, Aji dan Siti. Tristan dan Haruna menghampiri mereka. Untuk meyakinkan perkataan Marcel di dalam telepon, Tristan bertanya secara langsung kepada Marcel. Marcel, yang kamu katakan di telepon itu benar kan? Benar Om. Kita masuk sekarang, ucap Marcel. Haruna memperhatikan Ratu. Merasa sedang diperhatikan, Ratu tersenyum dan menganggukkan kepala. Haruna membalas senyuman Ratu. Ada rasa akrab saat Haruna melihat senyuman Ratu. Senyumnya sangat mirip dengan almarhum Kiara. Jika dia masih hidup, mungkin sudah seusia gurunya Raja. Entah mengapa, hatiku merasa hangat saat melihat wajahnya. Haruna melangkah sambil melamun, sampai ia hampir saja terjatuh karena tersandung keset kaki. Untung saja ada Ratu di sampingnya, sehingga Haruna tidak terjatuh dan tangannya ditahan oleh Ratu. Dek! Saat tangan Ratu menyentuh tangannya, Haruna tertegun. Dia seorang perempuan normal, tidak mungkin hatinya tergerak karena menyimpang. Namun, ia tidak bisa mengartikan rasa berdebar dan tertariknya kepada Ratu. Ibu, tidak apa-apa, tanya Ratu dengan lembut. Tidak. Haruna tersenyum canggung saat Ratu bertanya. Rasa hangat semakin menjalar di hatinya. Apa yang terjadi denganku? Lirihnya dalam hati.
Raja dibawa keluar dari sel tahanan. Haruna segera memeluk putranya dengan tangis haru dan bahagia. Tristan, Marcel dan Aji bergantian memeluk raja. Ratu berdiri di samping Syahera. Ia hanya tersenyum tipis melihat raja sudah dibebaskan. Namun, saat raja menoleh dan tidak membalas senyumannya, ratu merasa sakit. Ia mencoba mengerti dengan sikap acuh tak acuh raja padanya. Namun, Marcel dan Aji merasa kasihan kepada ratu. Ia sudah membantu mereka untuk membebaskan raja, tapi raja justru seolah tidak mengenal ratu. Kita pulang sekarang, Mah. Raja sangat lelah 2 hari duduk di penjara, ucap raja. Oh, iya. Ayo kita pulang. Haruna ingat kalau menurut Marcel, gurunya membantu mereka menangkap pelaku. Di sana hanya ada ratu yang berprofesi sebagai guru, pasti dia orangnya, pikir Haruna. Ia berjalan mendekati ratu, mengambil tangannya dan menggenggamnya. Terima kasih. Terima kasih, karena sudah membantu anakku. Kalau boleh tahu, siapa namamu? Tanya Haruna. Raja tidak mau melihat ratu, ia pergi ke parkiran dan masuk ke mobil lebih dulu. Ratu Bu. Nama saya Ratu, jawabnya dengan senyum terpaksa. Ia sedang sedih karena tidak dianggap ada oleh raja. Namun, ia harus tetap tersenyum di depan orang tua raja. Terima kasih Ratu. Sekali lagi, terima kasih, ucap Haruna sambil menggenggam kedua tangan Ratu. Ibu tidak perlu mengucapkan terima kasih karena itu sudah tugas saya, ucapnya. Ratu melirik raja di dalam mobil, tapi pria itu berpaling ke arah lain. Rasanya seperti ditusuk-tusuk dengan jarum berkarat, hatinya sangat sakit. Kami permisi, pamit Haruna dan Tristan. Mereka masuk ke dalam mobil, disusul Syahera. Setelah mobil Tristan meninggalkan parkiran, Marcel dan Aji juga pamit pulang. Mereka berdua membawa motor masing-masing. Aji memboncengi Siti. Terpaksa, Ratu pulang sendiri. Bu Ratu, kami juga permisi pulang, ucap Marcel. Saya akan mengantar Siti dengan selamat. Ibu tidak perlu khawatir. Dan, soal Raja, Aji menghentikan ucapannya. Saya tahu. Wajar kalau Raja marah kepada saya. Tidak apa-apa, mungkin nanti, saya akan meminta maaf secara pribadi padanya, ucap Ratu. Aji dan Marcel tersenyum, lalu mereka juga pergi. Tinggal Ratu seorang diri di parkiran. Ia masuk ke mobilnya dan melaju pergi meninggalkan parkiran. 2 hari setelah ia dibebaskan, Raja mulai sekolah seperti biasanya. Untuk menghindari bertemu Ratu, ia berangkat tepat waktu. Karena jika dia terlambat, ia akan bertemu dengan Ratu. Ia juga berhenti membolos, serta merokok. Ketika pulang sekolah, ia buru-buru pergi. Padahal biasanya, ia pulang bersama teman-temannya. Raja tidak mau memberikan Ratu kesempatan untuk meminta maaf. Marcel dan Aji sudah membantu menjelaskan, tapi Raja tidak peduli. Ia tetap tak menghiraukan Ratu. Karena rasa bersalahnya, Ratu sering tidak fokus mengerjakan sesuatu. Ia juga tidak bisa tidur dengan nyenyak. Sampai saat Danang mengajaknya pergi kencan, ia juga tidak mendengarnya. Ratu hanya membenarkan tanpa tahu apa yang Danang bicarakan. Sudah 3 hari dan ia tetap tidak bisa menemui Raja. Hari ini, ia bersumpah akan mencari Raja sampai bisa meminta maaf padanya. Ia mengerjakan semua tugasnya dengan cepat agar ia bisa menahan Raja di jam istirahat. Mana Raja? Tanya Ratu pada Aji. Tadi, sepertinya pergi ke atap, jawab Aji. Terima kasih. Ratu segera berlari ke atap gedung. Dengan terburu-buru menaiki satu persatu deretan anak tangga. Suara hak sepatunya terdengar sampai ke atap. Raja segera turun saat mendengar suara hak sepatu. Itu pasti dia, batin Raja. Saat ia turun, mereka berpapasan di tangga. Raja melewatinya begitu saja. Ratu mengejar turun dan menghadang langkah Raja. Saya perlu bicara sama kamu, ucap Ratu dengan napas terengah-engah. Tapi, tidak ada yang ingin saya bicarakan dengan ibu. Saya permisi, Bu Ratu, ucap Raja sambil menepis tangan Ratu supaya menyingkir dari jalannya. Raja berjalan dengan cepat, meninggalkan Ratu yang masih terengah-engah di tangga. Bel berbunyi, jam istirahat sudah habis. Ratu tidak bisa mengganggu Raja di kelasnya. Ia harus bisa menahannya di jam pulang nanti. Aku tidak akan menyerah. Aku lelah dengan rasa bersalah yang terus menghantuiku.
Sampai aku bisa mendapatkan maaf dari raja, aku akan terus mengejarnya, lirih ratu. Ia duduk di ruangannya sambil mengetik pesan ke nomor raja. Ia menulis bahwa ia akan menunggu raja sepulang sekolah nanti. Ratu menundukkan wajahnya di meja ditopang kedua lengannya. Ia sangat lelah karena kurang tidur, ditambah berlari mengejar raja di tangga. Rasanya seluruh tulang-tulangnya seperti remuk. Ratu mondar-mandir di dekat mobil raja. Berkali-kali ia melirik jam di tangannya. Saat Aji dan Marcel menghampirinya, ia segera menanyakan keberadaan raja. Marcel dan Aji saling sikut. Itu. Raja sudah pulang. Dia meminjam motor saya dan menyuruh saya membawa mobilnya ke rumah Bu, ucap Aji. Oh, begitu. Terima kasih. Kalian boleh pulang, ucap Ratu. Ia berjalan dengan lesu menuju mobilnya. Hari ini, ia gagal meminta maaf pada raja. Di dalam mobil, ia bergumam. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak pernah suka menghindari kesalahan. Kalau aku salah, aku harus minta maaf. Sebelum kamu memaafkan aku akan terus menghantuimu, gerutu Ratu dengan kesal. Ia marah karena tidak bisa menemukan raja. Padahal dia sudah keluar 1 jam lebih awal dari jam pulang sekolah. Namun, ia tetap kehilangan jejak raja. Ratu tidak tahu kalau raja bersembunyi di samping mobil kepala sekolah. Ia menyuruh kedua temannya untuk berbohong pada Ratu. Setelah mobil Ratu meninggalkan sekolah, raja keluar dan pulang dengan mobilnya. Kedua sahabatnya itu hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka juga bingung memikirkan cara agar raja mau bertemu dan bicara dengan Ratu.